Halo Sobat Tentor, ketemu lagi dengan saya Alvin Zensandi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, untuk pelajaran fisika kali ini adalah membahas mengenai suhu dan kalor. Nah, suhu dan kalor apa sih suhu? Nah, kalor apa sih? Kalor ya, kalor itu beda. Jadi, suhu itu sebenarnya apa ya? Beda dengan apa yang ada di persepsi kalian selama ini. Ya, oke, penasaran untuk pembahasannya? Nah, setelah ini kita mulai bahas saja mengenai suhu dan kalor. Nah, halo Sobat Tentor, kita mulai dengan suhu. Jadi ketika suhu itu sebenarnya kan kalau lihat suhu apa? Nah, derajat panas dinginnya suatu benda. Nah, tapi ternyata ada definisi suhu lain yaitu suhu itu ketika mencapai titik kesetimbangan antara dua benda. Kenapa? Karena kalau termometer dengan apa? Kan termometer juga jadi setimbang suhunya, panasnya, kalornya. Nah, jadi ketika tidak ada aliran kalor, nah itulah suhu, titik kesetimbangan. Nah, kalau misalnya ada lagi teori baru, ada pakainya teori partikel. Nah, kalau teori partikel adalah suhu itu adalah tingkat kecepatan partikel pada suatu benda. Jadi partikel dalam ruangan atau dalam benda itu, nah itulah suhu gitu. Semakin panas suhunya, semakin cepat partikel bendanya bergerak acak. Nah, contoh. Nah, suhu satuannya kan ada derajat Celcius, ada derajat Reaumur, ada derajat Fahrenheit. Nah, ingat perbandingan itu 5, 4, dan 9. Tapi untuk Fahrenheit jangan lupa nanti ditambah 3, 2. Contoh, kita ambil titik didih air 100 derajat Celcius. Itu di pantai. Tapi kalau di gunung itu lebih sedikit. Atau kita aja kayak di dataran sederhana gini kayak mungkin Bandung ya. Dataran Bandung kota itu paling 78, 76, 78. Udah mendidih air. Tapi kalau daerah pantai itu lebih susah mendidihkannya. Tapi daerah gunung lebih mudah mendidihkannya. Nah, karena tekanan. Nah, cara menghitungnya gini. Kalau dari misal titik didih air Celciusnya 100, kalian bagi 5. Sini bagi 5 berapa? 20. Kali 4, 80. Nah, kalau mau ke Fahrenheit, 100 bagi 5 kali 9, 90. Tambah 32. 130, 122. Tapi kalau dari Fahrenheit, mau di ke Celcius, ya jangan lupa dikurang dulu. 122 kurang 32, 90. 90 bagi 9, 10. 10 bagi 5. Nah, itu contoh. Ya, salah ternyata ini bukan 122. Kita coba akan ada kesempatan menghitung kita. 100 bagi 5, 20. 20 kali 9, 180. 180 tambah 32, 212. Nah, yang 122 apa? Saya kebelit sama titik apa ya? Titik beku air. Titik beku air kita cek ya. 122 dikurang 32, 90. 90 bagi 9, 10. 10 kali 5, 50. 10 kali 5. Nah, betul 50 derajat Celcius. Contoh seperti itu. Nah, ada lagi derajat Celcius ke Kelvin. Kalau ke Kelvin, usahakan dari Celcius. Ya dari Reaumur bisa, cuman jauh. Jadi Celcius lebih mudah. Kenapa? Karena cukup ditambah 273. Misal titik beku air itu 0 derajat Celcius kalau di pantai. Kalau di kita itu agak atas dikit, nggak di 0. Nah, 0 derajat Celcius itu kalau contoh ke Kelvin tinggal 0 tambah 273. Ya berapa? 273. Kalau 10 derajat Celcius, ya berarti 283. Nah, itu untuk suhu pindah-pindahnya relatif sederhana. Tapi kalau derajat Celcius, nah, nanti kan akan ketemu Celcius dan Kelvin seringnya. Kalau Celcius, kalian pakai untuk perbedaan. Misalnya perbedaan suhu ini, perbedaan suhu itu, nggak masalah mau Kelvin, mau Celcius. Kalian boleh coba ngitung, mau ini sama ini perbedaannya. Nanti kalau ngitung, kedua kondisi suhu sama aja hasilnya. Dan biasanya dikasih tahu Celcius. Tapi kalau untuk menghitung pindah rumus, ganti ke rumus ini, ngitung ini sama dengan, nah itu Kelvin pakainya. Kelvin, usahakan ke Kelvin. Hasilnya akan berbeda. Oke? Nah, suhu. Nah, kita suhu mulai ada alat ukurnya, termometer. Nah, ini ada contoh kita mau ngecek termometer tanpa skala. Nih, ada 5 cm yang ini. Nah, ini titik didih, ini titik beku. Titik beku air. Beku. Berapa 5? Nah, berapa titik beku? 0 derajat Celcius. Contoh ini 0 derajat Celcius. Yang ini titik didih. Titik didih air. Berapa titik didih air? 100 derajat Celcius. Nah, yang mau ditanyakan kalau misalnya termometernya kita nggak tahu ukurannya, termometer raksa ini contoh raksa ya. Naiknya cuma 7,8 cm. Ternyata ketika dididihkan sampai didih itu 25. Ketika beku di 5 cm. Nah, ketika termometernya sampai 7,8 di suatu air, nah berapa sih suhunya gitu. Jadi ketika 25 cm, menandakan sudah mendidih 100. Ketika di 5 cm, menandakan dia titik beku, mulai membeku air. Nah, di sini berapa sih? Gimana cara menghitungnya? Ini ada hubungan suhu dan panjang kolom raksa. Ini khusus yang termometer biasa, kayak panjang
suhu panjang kolom raksa. Jadi ada dua yang peka terhadap suhu itu. Ada yang apa ya, yang panjang ya. Kalau kolom raksa sama kolom alkohol. Kalau yang warna merah alkohol, tapi kalau raksa warnanya silver. Nah, itu alkohol. Nah, kita coba menghitung. Misal, tetanya, nah kita mencari teta. Kita cari tetanya. Teta per 100 sama dengan, nah ini panjang tetanya yang ditanya yang 7,8 dikurang, nah ini panjang ketika 0 berapa? 5 cm dibagi, sentinya rubah aja, nggak usah kan, ini senti semua, jadi adil. Kalau adil nggak apa-apa. X ketika 100 25 dikurang ketika itu 5, nah 5 maka sama dengan, nah jadi sama dengan, nah tetanya masih teta aja, sama dengan 78,5 dikurang 2,8 dibagi 25 kurang 5 20 kali 100 ya, loncat ke luar sana. 100 coret aja, jadi berapa? 5. 2,8 kali 5 14. Nah maka dia 14 derajat Celcius. Nih untuk ini 14 derajat Celcius. Nah ada namanya, kalian akan mengenal istilah thermometric property. Properti itu kondisi atau apapun yang diukur. Nah, thermometric property apa? Berarti itu adalah properti yang mengukur suhu. Contoh ini adalah thermometric propertinya kolom raksa. Nanti ada hambatan. Nanti ada misalnya panjang logam atau misalnya koefisien listrik logam. Nah, itu beda-beda. Nah, jadi tinggal gimana caranya? Ganti aja ininya. Ini tetap 100 ketika, nah ininya bisa ganti sama, kalau ini kan kolom raksa panjang, bisa ganti sama kalau misalnya listrik berarti hambatan ketika yang ditanyakan, hambatan ketika misal ketika air mendidih hambatannya itu sekitar 28 ohm. Ketika beku ternyata di 20 ohm aja. Nah, yang ditanya adalah ketika 23,2 ohm berapa sih suhunya? Nah, ini ganti aja sama, masukin. Jadi kalian dapat hasilnya. Ini kan nggak paten rumusnya itu. Oke, nah ketika sesuatu benda, logam atau apapun itu diberi suhu, diberi peningkatan suhu, perubahan suhu, maka akan ada kondisi yang berubah. Nah, kondisi apa? Bentuk si bendanya, geometri bendanya. Apa itu? Memanjang biasanya kalau makin panas. Kalau makin dingin mah memendek atau mengecil. Nah, kayak ya sama kayak kalian lah, kalau kedinginan kan gitu. Tapi kalau panas, nah sama kayak kabel tiang listrik, kalau lagi panas banget dia akan merenggang. Tapi kalau lagi dingin, nah misal di musim salju ya gitu, kayak yang kota-kota luar itu pasti agak lurus. Dan itu nggak boleh, itu harus diukur tepat, karena kalau lurus, maksa meluruskan terus, putus nanti. Kayak rel kereta api pasti ada jeda di antara rel-relnya. Kalau nggak ada jeda, nanti ketika memuai dia bengkok. Relnya bengkok. Nah gitulah, itu harus perhitungan pemuaian. Nah pemuaian itu ada muai panjang. Pemuaian panjang itu adalah perubahan panjang sama dengan, nah perubahan panjang berarti meter ya, perubahan panjang sama dengan koefisien muai panjang. Koefisien muai panjang apa itunya? Satuannya cukup per derajat Celcius. Nah, nggak ada sesuatunya di atasnya. Per derajat Celcius. L0 apa? Panjang awal. Nah, jadi panjang awalnya beda-beda. Delta T apa? Perubahan suhu. Nah, jadi delta L itu ya kalian cari tahu dulu L awalnya berapa, L akhirnya berapa. Kalau misalnya dikasih tahu duanya. Tapi kalau dikasih tahu memanjang menjadi segini ya cukup, itu juga sudah. Ada delta A. Nah, ini kalau luas hampir sama rumusnya. Ada mulai volume sama persis tuh, cuman ganti V kan, volume panjang. Ada alfa, beta, gamma. Nah, di sini hubungannya. Kalau beta itu 2 kali alfa, jadi kalau alfanya 5 berarti betanya 10. Kalau gamma 3 kali alfa, berarti beta alfa gammanya itu sekitar 15 tadi, 3 kali 5. Nah, itu cuman dikalikannya ini hampir sama persis. Tidak ada yang berbeda. Cuman kalau volume biasanya ke gas ngomonginnya. Kalau luas ya bisa logam juga. Volume jarang yang logam. Kayak contoh. Misal ada batang baja sepanjang awalnya 1 meter. Nah, ketika diberi perbedaan peningkatan suhu 100 derajat Celcius dari 0 ke 100. Nah, itu kan dia pertama panjang jadi 1 mm. Nah, sekarang kalau batang bajanya 60 cm dikasih perbedaan suhu 120 derajat Celcius, maka berapakah pertambahan panjangnya? Nah, caranya gampang. Yang lihat yang disamain apa di sini? Kan sama-sama batang baja, berarti yang sama ini panjang ya. Berarti otomatis alfanya sama. Alfa ini sama
Nah, kita bisa bikin rumus alfa. Lihat, alfa cari pindah ruas yang lain ke kanan. Maka alfa sama dengan delta L kali L0-nya jadi ke bawah ya. L0 kali delta T. Delta L-nya masukin delta L yang 1 kan 1. 1, 1, 1. Nah, alfanya juga kan kita pakai buat delta 2, L2. Nah, berarti kita punya dua rumus. Delta L2 di kiri. L0, 2. Delta T, 2. Delta L1 per L01 delta T 1. Nah, kenapa begini harus ke rumus dulu? Biar mudah hitungannya, coba ya. Delta L2 dibagi L0 awalnya 60 cm meter ya. Berarti kita mau rubah kemana? Mau ke meter, mau ke senti. Nah, kalau ke meter jadi koma. Berarti mending kita ke senti aja. Lihat. Nah, adil ya L0. L0-nya dalam apa? Meter, senti. Berarti harus ada yang dirubah. Kita pakai yang senti. 60 dikali delta T2-nya 120. Nah, delta L1-nya 1 mili. Nah, ini delta L1 berarti hasilnya juga nanti hasilnya satuannya mili karena ngikutin sama kan ya. Kan ini membandingkan tuh. Oke, delta T1 L01 dulu 100 kan kita sepakat tadi rubah ke senti. Delta T1-nya 100 juga. Wah, ini angkanya bagus. Kita coret-coret saja habis sih. Ini ke sini kan ya. Tuh. Jadi delta L2-nya sama dengan 6 kali 12, 60 tambah 2, 72. 72 per 100 sama dengan 0,72 mm. Nah, itu adalah contoh soal untuk muai panjang. Nanti ada muai volume. Nah, kalau volume muai sebenarnya massa, ingat massa tetap. Berarti yang berubah biasanya nanti volume nyambung ke massa jenis. Oke, sekian untuk pemuaian. Nah, oke Sobat Tentor. Biasanya kalau ada kenaikan suhu atau penurunan suhu itu lihatnya adalah karena kalor. Apa itu kalor? Kalor itu adalah bukan energi panas, tapi energi alir. Nah, jadi energi yang mengalir karena ada beda panas. Itu kalor. Energi yang mengalir karena ada perbedaan panas atau suhu antara dua titik. Nah, itu kalor. Dan kalor selalu mengalir dari yang suhunya lebih besar ke suhu yang lebih rendah. Nah, itu kalor. Jadi bukan energi panas, tapi energi aliran panas. Itu kalor. Nah, untuk menghitung kalor, itu biasanya kita menggunakan Q sama dengan MC delta T. Mungkin waktu SMP kalian pernah. Q macet, ya terserah lah. Q itu kalor, M-nya massa, kilo, C-nya, nah C-nya kalau kalian bingung satuannya biasa. C diem, M dan delta T pindahin ke sana. Q kan joule per M, M-nya kilo per delta T-nya di bawah juga Kelvin. Nah, joule per bisa Kelvin, delta ya ingat bisa Kelvin bisa Celsius. Jadi terserah sama aja delta itu. Nah, joule per kilo derajat Celsius. Nah, itu satuan dari C. Tapi kalau delta T jelas suhu ya delta. Delta itu perubahan, delta akan ketemu sering delta. Nah, ini kalau misalnya ada peningkatan suhu. Tapi ternyata kalor itu kalau misalnya gini, kalau misalnya air dipanasin dikasih kalor. Nah, ada kalor ke air. Nah, itu suhunya meningkat. Atau es batu kasih kalor, suhunya meningkat. Atau air dicemplungin es batu. Nah, berarti kan airnya ngasih kalor ke es batu. Kan air lebih panas suhunya, es batu lebih dingin ke es batu. Jadi arah alirannya dari air ke es batu yang suhunya lebih dingin kan. Nah, es batu kalau ya kita anggapnya kalau nggak ada patokan, anggap selalu di pantai. Es batu di 0 derajat. Jadi kalau udah lebih dari 0 derajat dia jadi air. Kalau di bawah 0 derajat dia masih es batu. Nah, kalau air di atas 100 derajat jadi uap. Tapi kalau di bawah masih air. Jadi air itu kondisinya di 0 sampai 100. Nah, singkat cerita bahwa kalau misalnya kalor itu ada peningkatan suhu, kalau air ke es. Nah, contohnya sekarang kalau kayak gini. Kalau ada proses es mencair, berarti di posisi berapa derajat? Nah, es mencair itu di posisi 0 derajat. Ketika proses mencairnya itu, nggak ada suhu yang meningkat. Jadi ketika dipanasin es, nggak ada suhu yang meningkat. Tetap sampai esnya habis cair duluan semua, baru airnya meningkat suhunya mulai ke 1 derajat, 2 derajat, kayak gitu. Konsepnya, jadi terpotong-potong. Es naikin suhu dulu ke 0, kayak nanti kita contohkan. Ada lagi kapasitas kalor.
Sebenarnya kapasitas kalor itu kita memotong ini M dan C, kita ganti C besar, jadilah C sama dengan Q delta T kan ya. Q delta T-nya pindah tuh. C sama dengan Q delta T. Itu namanya kapasitas kalor, kemampuan suatu zat atau benda untuk menyerap kalor agar bisa menaikkan suhu. Jadi untuk menaikkan suhu segini membutuhkan kalor sekian. Nah, itu kemampuan benda untuk menyerap kalor. Nah, ini ada Q F dan Q B. Q F itu Q kalor freeze. Freeze itu apa? Beku. Jadi, nah, lihat. Masa kali L itu sama kayak C. Kalau ini kalor jenis. Kalau ini kalor. Nah, kalau freeze itu kalor melebur. Ya, butuh berapa kalor untuk bisa meleburkan sekian kilo. Berarti apa? S, sekian kilo S. Atau kalor beku sama aja, kan dibolak-balik ya. Berarti kalau beku butuh berapa kalor untuk membekukan air sekian kilo. Nah, gitulah kira-kira LF. Jadi kalor per kilo. Nah, kalau ini LB, ya, saya ambil dari boil, mendidih. Jadi butuh berapa kalor untuk mendidihkan sekian kilo air. Nah, itu LB. Lihat, nggak ada suhu di sini. Jadi ketika ada peningkatan, ketika ada perubahan dari es ke cair atau cair ke es, itu nggak ada perubahan suhu. Tapi ketika penguapan juga dari air ke uap atau balik uap ke air, itu nggak ada peningkatan suhu. Jadi tetap suhunya konstan dulu sampai semua berubah jadi uap, baru ada peningkatan. Oke, kita lanjut. Ada azaz Black namanya, sebenarnya simple. Ya, cuman karena dia menemukan ini dengan susah payah, kita nemuin ini dengan mudah sekali. Nah, itu kilepas sama dengan kita terima. Maksudnya apa? Jadi kalau ada kalor nih, kalau misalnya anggap ruangannya sangat-sangat tertutup, tidak terganggu, kalor yang diterima, misalnya air dan es, kita masukin esnya ke air. Nah, itu airnya, anggaplah gelasnya tidak mencuri kalor sama sekali. Kalor yang di air itu, kalornya dialirkan full ke es. Jadi kalau kalornya dari air 300 Joule, nah dari esnya juga menerimanya 300 Joule. Jadi nggak ada korupsi di sana. Itu pasti 3000 Joule diambil 3000 Joule. Nggak mungkin kurang, nggak mungkin lebih. Kalau lebih aneh dari mana? Gitu kira-kira. Ya sama aja kayak energi. Kita makan segini ya dapat energinya segitu. Nggak mungkin tiba-tiba lebih, nggak mungkin kurang. Nggak ada ongkos. Tapi pada kenyataannya ada kan ke gelas, ke udara, kemana, ya itu banyak faktor. Oke, begini contohnya. Jadi kalau misal ada es dan air, bukan es, air dimasukin ke es ya. Air dimasukin es, air dimasukin es. Nah, itu ditanya suhu akhirnya berapa. Mereka akan setimbang di posisi berapa. Anggap udara nggak diikutin, jadi udaranya diabaikan. Masa esnya segini, masa air sekian. Nah, suhu awal esnya minus 20, suhu airnya 15. Nah, kalau lebur esnya ya emang besar, untuk menghancurkan es menjadi air itu besar. Dan air itu butuh 4200 Joule setiap kilogram derajat Celcius. Nah, ada kadang pakai kalori. Kalori dan gram, itu 1 kalori per gram. 1 lebih gampang angkanya sebenarnya. Nah, yang es 2100, atau kalau kalori berarti setengah, lihat ya, 0,5. Nah, yang kayak gini kalian sebenarnya bisa langsung pakai azaz Black. Kalau pakai azaz Black gimana? Lihat, ada 3 fase kan ya. Esnya lihat punya suhu minus 20. Berarti es ini nggak akan mencair sampai di 0. Maka ada QS. QS mencair kan? Pakai yang mana? Yang MC delta T atau yang ini? Yang melebur? Ya yang MC delta T dulu. Karena ada peningkatan suhu ke 0 derajat. Ditambah kalau ini QS. Nah, baru ada Q untuk es melebur. Kita pakai L aja, lebur. Q untuk melebur. Nah, Q untuk melebur pakai yang ini. Karena ketika 0 derajat tidak ada perubahan tidak ada perubahan suhu. Nah, lalu yang terakhir ada Q. Nah, air kan. Ini kan kilepas. Kebalik. Ini es yang menerima berarti ya. Kita balik yang menerima dulu baru yang lepas. Yang lepasnya apa? Air. Q air. Nah, ini nggak usah air menjadi membeku lagi. Salah satu aja. Kamu mau pakai air yang membeku atau pakai es yang mencair? Terserah. Nanti kan nggak tahu siapa yang menang. Nah, oke. Nah, sekarang tapi saran kita hitung satu-satu. Misal nih ya, kita patokin mereka ke 0 derajat Celcius, ke 0 derajat Celcius, ke 0 derajat Celcius. Patokin di 0 derajat Celcius biar dia ikutan. Nih, bisa. Q airnya sama dengan Q airnya, saya ke air dulu sengaja. Kita pakai yang air lebih ya.
MC delta T, M-nya berapa? M-nya mana? Air 0,02. C-nya mana? C 4200. Delta T-nya, nah delta T-nya kan kita patok ke 0,15 kan 0. Iya, deltanya perubahannya 15. Sama dengan, nah ini ngitungnya gimana? 2 kali 15 biar gampang. Ini kan coret sama ini ya. 2 kali 15, 30. 30 kali 42, 4 kali 3, 12. 2 kali 3, 6. 12, 6. 10 ya, berarti ada 01. Nah, berarti butuh sekitar, maka Ki air ini punya energinya sekitar 1260 Joule. Nah, lalu kalau yang QS ya, QS yang mana yang meningkat suhu dulu berapa? 0,05 kilo. Lalu TS-nya, nah, kan nggak usah ditulis kilonya. Ini 2100. Lalu suhunya dari 20 ke 0 berapa? 20. Iya kan dari 20 ke 0, 20. Bagi 2, ini kan 0. Ini nolnya kita cari sama ini aja enaknya. Nah, ini kan jadi 0,5. 0,5 kali 2, 1. Jadi 2100 Joule. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa QS-nya dia jatuh lebih banyak ketimbang Ki air. Maka yang betul adalah kita S ini nggak mungkin melebur. Nah, kita cek yang Ki lebur sekarang. Yang Ki lebur itu sama dengan mana? Ki lebur M-nya pakai yang S 0,05 kilo. M airnya 0,02. Oh, kayaknya air yang membeku. Kenapa air yang membeku? Coba lihat, ini airnya cuma segini. S-nya jauh lebih banyak dari 100. Maka air yang membeku. Air yang membeku berarti pakai 0,2. Berarti ini kita pindahkan. Nah, ini yang sama dengan ini yang ditambah. Nah, kan dia jadi kan yang air yang membeku kondisinya jadinya. Dikali masa suhu. Nggak pakai suhu. Kita pakai yang ini 3300. Kali, nah, nolnya coret, 3300 bagi kali 2, 6, 7, 6, 20. Nih, misal kan kita sudah coba mengurangkan beliau 2100 kurang 1260, kira-kira ada di posisi 1100, 160, 1000 kurang 160, nah ada di 840. Sisa 840 Joule nih, punya siapa yang menang? Punya S. Berarti dia akan membekukan si air. Tapi apakah si air ini bakal beku semua jadi es? Dia butuh segini untuk ngebekuin semua esnya. Tadi modalnya cuman 860, 40 berarti. 40 Joule. Sisa cuma segitu. Jauh. Berarti air yang membeku itu cuman sekiannya. Nah, kalau air yang membeku sekian, berarti masih ada yang air kan? Nah, berarti ada di posisi tengah-tengah. Berarti kemungkinan T akhirnya itu ada di posisi 0 derajat Celcius. Nah, karena ada keraguan di sini. Tuh, S-nya ya, kurang, masih butuh segini lagi. Ini sedangkan butuh besar. Jadi karena S yang menang, Ki air yang kalah. Nah, kira-kira begitulah untuk pembahasan yang ini. Nah, lalu ada grafik suhu kalor. Nah, grafik suhu kalor itu kita bisa cek dari sini. Lihat, ketika es mencair dikasih kalor, ini suhu. Ketika es mencair itu kan suhunya naik, belum jadi. Nih, jadi kondisi dari A ke B itu dia kondisinya masih es. Ini kita pakai air ya contohnya. Kalau yang nggak air ya lain lagi, nggak 100 nggak 0. Suhunya menaik, ini nggak tahu di berapa, misal berapapun itu minus tapi ya di bawah 0 kan. Sampai ke 0 itu suhunya meningkat, pakai apa rumusnya? Nah, di sini pakai MC delta T kan jelas ya. Ada delta T kan? Nah, dari sini ke sini melebur, dari B ke C melebur S-nya. Melebur, pakai yang M L lebur. Nah, dari sini ke B ke C melebur semua sampai semuanya jadi air, baru ningkatin lagi suhunya. Sampai 100 derajat Celcius menguap kan? Nah, berarti dari C ke D itu ada air, udah jadi air, pakai MC delta T.
Nah, dari D ke E itu menguap, menguap, menguap. Oke, M, ya L, L uap, L boil. Nah, dari E ke F dan seterusnya itu udah aja itu uap. Uap lagi ngitungnya beda lagi. Karena gas itu bisa berbeda ketika kena kalor. Nah, begitulah kira-kira tahapannya ini grafik. Dia meningkat. S-nya mencair, nggak ada naik suhu. Naik suhu airnya. Airnya menguap, nggak ada naik suhu, baru uap air dipanasin lagi. Jadi makin panas. Cuma caranya 3 fase. Jadi udah uap, nggak ada lagi ke atas. Oke, itulah sekian untuk kalor. Pembahasan mengenai kalor. Oke Sobat Tentor, kita masuk ke yang terakhir dari kalor yaitu perpindahannya ya kan SMP udah pernah perpindahan kalor. Waktu SMP sih kita bahasnya kualitatif, kualitasnya aja. Perpindahan kalor ada apa? Ada konduksi yang logam biasanya sendok, konveksi yang masak air, ya, buku mana sih yang nggak ada itu pasti itu. Radiasi, nah, api unggun, ya pasti itulah kira-kira. Nah kita juga bahas konduksi, konveksi, radiasi tapi kuantitatifnya. Ya, konduksi itu tadi ya emang itu logam, perambatan logam karena tanpa materi bawaannya. Jadi materinya nggak ikutan ke bawah gitu. Nah, nggak ikutan bergerak. Jadi bawa panas, panasnya cuma dikasihin ke partikel sebelahnya, kasihin lagi gitu. Kan kalau penggaris kena panas atau sendok kena panas, sendoknya nggak geser. Nggak ada kasus kayak gitu. Kalau konveksi, konveksi itu ya ikut bergerak partikelnya. Ikut bergerak, muter-muter bawa panas. Nah, ya ikut bergerak konveksi kan kayak air tuh ikut bergerak dia muter-muter karena ikut mau bergerak. Nah, tapi masih sekitaran itu juga kalau konveksi nggak bergerak bebas bergerak kayak ada lagi radiasi. Kalau radiasi bukan bergerak tapi panasnya dilempar, kalornya dilempar ke zat lain gitu. Jadi nggak, kalau konveksi air ya panas di air aja gitu. Tapi kalau radiasi, nah kan radiasi api unggun itu kan api dikeudarakan, nah baru sampailah kepada kita. Sebenarnya udara nebeng doang. Kenapa? Karena matahari pun panas, ada radiasi. Itu kan di luar angkasa tidak ada apa ya, materi, kosong. Tapi bisa saja, ya, tapi bisa saja dia berambat karena walaupun kosong, nah itu radiasi. Jadi nggak butuh bahan perambatannya, kalornya dilempar saja, nyampe lah kepada kita berjemur. Oke, nah ini konduksi. Untuk konduksi, laju rambat kalor, laju kalau ada per T mau nggak bisa kecepatan kan ya kelajuan. Nah kalau ada per T itu pasti ada laju kalor, laju Q per T berarti laju kalor, laju cepatnya kalor merambat. Nah Q per T untuk konduksi itu bergantung kepada K ya, konduktivitasnya, kemampuan dia melajurkan kalor. A itu apa? Luas permukaannya. Ya semakin luas kan semakin mudah partikel untuk memberikan ke sebelahnya. Ketimbang estafetnya cuma satu baris, tapi kalau estafetnya 10 baris kan lebih gampang mengestafetkan barangnya. Nah, delta T itu ya tinggi, semakin perbedaan tinggi suhunya semakin tinggi, ya sendok juga cepat panas kan. Dibagi panjangnya, nah ya jelas semakin jauh logamnya, ya semakin susah dirambatkannya kan makin jauh. Nah, itu laju rambat namanya. Konveksi, kalau konveksi ada konduktivitasnya, tapi ini untuk konveksi konduktivitasnya. Nah, ini A sama luas. Nah, luasnya adalah luas yang tersentuhnya gitu. Luas permukaan yang tersentuhnya. Delta T adalah suhu. Kenapa harus H? Nggak K lagi aja. Lihat, ada yang hilang. Apa? L. Maka ini harus berbeda satuannya. Kalian kalau pindah ruaskan, ya pasti beda satuannya. Dan ini Q per T kan sebenarnya Q itu energi. Q per T energi per waktu itu daya. Ini tuh daya sebenarnya. Kalau kalian itu. Nah, ada lagi radiasi. Radiasi. Nah, kalau radiasi itu ini ada namanya emisivitas, yang ketukar emisi. Emisivitas adalah kemampuan untuk meradiasikan sesuatu atau kemampuan untuk menyerap. Nah, misal kalian pakai baju hitam sama putih, mana yang lebih panas ketika jemur? Nah, yang hitam. Kenapa? Karena yang benda hitam itu mendekati satu. Mendekati satu, jadi mudah menyerap panas. Kayak kulit kita itu emisivitasnya sekitar 0,98. Berarti 98% panas yang diberikan itu keserap oleh kita. Tuh, itu emisivitas. Nah, ini ada konstanta Stefan si Boltzmann. Itu hasil dari ini juga menemukan angkanya segini untuk menetralkan persamaan ini biar sama dengan.
A adalah luas permukaan radiasinya kemana aja gitu. Radiasinya kalau ke situ doang berarti luas ke situ doang. Kalau radiasinya dikerucutkan, nah berarti luas kerucut. T 4, nah ini ada suhunya. Suhunya berbanding pangkat 4 gitu. Luar biasa. Jadi naik suhu sedikit pun pangkat 4 resikonya. Jadi naik 20 Kelvin, 20 pangkat 4, 2 kali 4, 8, 16.600 Kelvinnya berarti yang ngaruhnya. Nah itu kira-kira radiasi. Ada lagi. Nah ini kalau misalnya untuk konduksi, biasanya suka ada konduksi sambungan dua batang yang berbeda. Ini batang satu punya K1, berarti batangnya beda ya. Kalau K1, K2 berarti batangnya beda jelas. Satu baja, satu tembaga misal. L1 dan L2 jadi beda panjang. Misal ini lebih panjang, yang ini lebih kecil. Ini misal T1 dan T2. Nah ini jelas harus beda suhu. Kalau suhunya sama nggak akan ada lajur kalor. T1 misal lebih besar, yang ini jauh lebih besar gitu kan. Nah ini contoh gambarnya. Nah untuk menghitungnya bagaimana? Nah, laju lambatnya itu harus sama. Kenapa harus sama? Nggak mungkin di sini ngebut, di sini pelan, macet namanya. Pasti lajurnya sama. Harus adil. Nah, atas keadilan inilah dibuat persamaan ini. Gitu. Jadi adil, laju lambat tuh merambatnya jadi kalor itu harus sama dari ujung sini sampai ujung sini. Nggak boleh di sini cepat, di sini lambat. Nanti apa ya? Ya, kebayang lah mobil cepat, di sini lambat, macet. Pasti cepat sama gitu. Ya, kira-kira begitu. Nah, kita contohkan saja. Saya ambil contoh yang konduksi dan kalor yang menempelnya. Nah, logam yang menempelnya. Misal, ada logam P dan Q. Yang satu suhunya 60 derajat Celcius, yang satu lagi 30 derajat Celcius. Nah, ada pertanyaan tambahan dulu. Kalornya mengalir dari mana ke mana? Kalornya mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Berarti kalor mengalir dari P ke Q. Berarti laju kalornya ke sana ya. Nah, di sini dikasih tahu yang ditanyanya suhu di tengah-tengah sini berapa? Suhu perbatasan. Nah, kita caranya begini saja. Nah, ini dikasih tahu panjangnya sama, P dan Q sama. Bahannya sama. A, luas penampangnya sama. Ya udah, nggak ada masalah. Jadi kita tinggal hitung. Maka Q per Q per TP sama dengan Q per TQ. Apa rumusnya? Betul. KA delta T dibagi L. Ini yang Q semua, ini P semua, P semua, P semua, P semua. Sama dengan K, ya pasti kalian greget. Kenapa? Kan kita sudah sering mengulang hal ini. Bagian apa? Kalau sama tidak usah ditulis, tapi tak apa. Kita tulis aja dulu. Ini apa yang sama? L. Apa yang sama? K. Apa yang sama? A. Jadi kita nggak perlu nilai A-nya. Dapat delta TP sama dengan delta. Ini hati-hati di sini. Delta TP sama dengan delta TQ. Kan delta itu perubahan. Lihat. Ini sama ini pasti besar mana? Pasti besar ini kan mengalir ke sana. Maka 60 derajat dikurang sesuatu yang kita nggak tahu. Kan perubahan ya. Perubahan itu akhirnya awalnya. Besarnya kecilnya. Nah kalau ini T aksen dikurang. Nah ini kan pasti lebih besar daripada ujungnya. Harus ke Kelvin nggak? Nggak usah. Karena delta selalu sama Kelvin mau Celsius. Nah ini pindah ruas ke sana. Jadi 2T atau ke kiri aja lah 2T. Yang ini pindah ruas ke sini jadi plus. Jadi 90. Maka T sama dengan 90 derajat. Saya pakai derajat. Nggak usah padahal ya. Sama dengan bagi 2. 90 bagi 2, 45 derajat Celcius. Sebenarnya ini karena lihat, ini sama persis semua, 60, 30 ya tengahnya aja lah, pasti 45. Berarti ini maksudnya batangnya sama, sepanjang batang sama. Kalau di jarak tengah berapa? 45. Kalau di jarak ke sini sedikit ya tergantung seberapa bagiannya. Kalau seperempat misalnya kita hitung, kalau seperempatnya, berarti kalau ini 45, ya kira-kira ini ada di 57,5 mungkin 52,5. Kira-kira begitulah untuk pembahasan perpindahan kalor. Sisanya kalian ya nggak ada sih yang sampai dirubah-rubah sampai seperti apa. Tapi kira-kira ya begitulah untuk pembahasan kalor, suhu, dan kalor. Oke Sobat Tentor, nah pembahasan tadi sekaligus mengakhiri pertemuan jumpa kita lewat kamera ini mengenai suhu dan kalor. Nah gimana? Semoga pembahasan tadi sama jawaban kalian ya jawabannya sama lah gitu. Mirip-mirip dikit caranya nggak apa-apa.
beda banyak nggak apa-apa asal hasilnya sama. Kecuali kalau caranya ngaco, jawabannya agak ngaco, ya itu pasti salah ya, jelas gitu. Jawaban pasti sama, cara jalan itu banyak. Nah, oke. Semoga dengan ini semakin semangat belajar fisika ke depannya. Nah, oke, saya Alvin Zensandi dari Universitas Pendidikan Indonesia. Sekian untuk suhu dan kalor.